Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180, di mana ini salah satu ayat Al-Quran yang dicantumkan dalam kompetensi dasar atau kemampuan yang harus dimiliki atau dikuasai oleh siswa pada kelas 7, yaitu bab Asmaul Husna. Kita akan kaji ilmu tajwid secara praktik, atau kita kaji dengan praktis beberapa ilmu tajwid yang ada pada ayat ini. Mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya, semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Konsentrasi tajwid praktis pada ayat ini, yang pertama cara membaca yang benar. Nah, tadi atau barusan sudah saya contohkan bagaimana cara membaca ayat Quran surat Al-A'raf ayat 180 ini. Jadi bagi pelajar siapapun Anda, sebaiknya tiru saja dulu contoh bagaimana bacaan yang dikemukakan tadi. Ya, jadi jangan malu untuk meniru. Ikuti dengan perlahan, dengan seksama, jangan terburu-buru. Bagaimana cara membacanya, kemudian kami sarankan lihat ayatnya, tunjuk agar faham. Itu yang pertama. Yang kedua, kajian praktis pada saat ini yaitu hukum waqaf atau berhenti dan ibtida atau memulai bacaan. Seperti tadi dicontohkan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang ketiga, konsentrasi tajwid kita pada kali ini adalah contoh hukum bacaan mad dan cara membacanya. Dan ilmu-ilmu yang lainnya insya Allah
kita akan bahas di pembahasan pada halaman berikutnya. Baiklah, diperhatikan pada ayat ini sudah saya berikan tanda-tanda lingkaran. Kita konsentrasi dulu kepada yang tanda dengan garis merah atau lingkaran merah. Itu tanda wakaf yang pertama adalah huruf shad. Persis di atas huruf H ya, fad'uhu biha. Shad ini tanda wakaf yang menandakan boleh berhenti di sini. Jadi apalagi untuk pemula atau yang belum bisa sama sekali sebaiknya berhenti saja ya, karena belum bisa mengatur nafas. Kalau dilanjut gimana? Boleh kalau memang kuat. Tapi kalau tidak kuat sebaiknya untuk pemula maka boleh, di sini ada hukumnya boleh berhenti. Untuk tanda merah yang kedua yaitu huruf to. Ya, huruf to ini tanda wakaf yang menandakan boleh berhenti, boleh dilanjut. Ya, boleh berhenti, boleh dilanjut. Jadi banyak kemudahan dalam membaca Al-Quran asalkan kita mau untuk mempelajarinya dan mengikutinya. Jadi huruf to ini yaitu tanda wakaf mutlak namanya. Wakaf yang tidak lazim dan juga tidak jaiz. Jadi kita boleh berhenti, boleh juga wasol atau dilanjut. Sementara yang shad tadi fad'u biha itu adalah tanda wakaf rukhsah, keringanan. Maksudnya adalah apabila nafas pembaca sudah habis atau tidak sanggup lagi, maka boleh berhenti pada tanda wakaf tersebut. Jika sudah berhenti, maka ketika memulai lagi atau ibtida, nah ini ada kata ibtida tadi. Ibtida itu artinya memulai lagi bacaan, tidak perlu mengulang pada kalimat atau ayat sebelumnya. Jadi dilanjut saja pada ayat berikutnya. Yaitu seperti tadi fad'uhu biha, lanjutkan ke wazarul ladzina. Begitupun fi asma'ih, lanjutkan lagi dari sayujzauna. Kemudian yang di lingkar warna hijau ini tanda mad tabi'i ya. Mad tabi'i itu tandanya kalau yang ada domah berarti dia ketemu wawu berharakat sukun. Fad'uhu, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Kemudian kalau yang harokatnya kasroh bertemu dengan ya berharokat sukun. Wadharul ladzina alladzina zi. Nah itu. Kemudian yulhiduna. Nah ini kembali domah berharokat dal berharokat domah bertemu dengan huruf wawu harokatnya sukun. Nah anak-anakku juga tolong diperhatikan di buku paket yang diterima oleh siswa, tulisan pada ayat ini itu bukan yulhidu tapi yalhidu. Dan bahkan saya pun menemukan di Google itu tulisannya yalhidu. Nah, ketika saya cross check dengan Al-Quran atau sumber aslinya, itu bacanya adalah yulhidu. Silahkan dibetulkan. Yang terakhir, ini ada tanda wakaf yang diberikan tanda lingkar biru. Yang pertama yang di atas yaitu birunya biru langit, biru tua, yaitu asmaul husna. Ma'u ini namanya mad wajib, sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Silakan dilihat kembali ya agar lebih paham. Kemudian yang terakhir adalah fi asma'ih. Ini fi ya, lihat perbedaannya dengan mad wajib. Mad wajib itu sekali lagi mad tabi'i bertemu dengan tulisannya hamzah langsung. Nah, kalau mad yang di bawah namanya mad jaiz munfasil. Yang kata fi artinya mad jaiz munfasil, yaitu mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang ditulis dengan alif atau huruf alif yang ditulis dengan berdiri. Panjangnya pun berbeda. Yang asmaul husna, ma itu wajib 6 harokat atau 3 alif.
dan yang di bawah atau fi itu boleh 5 atau 2. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.